Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kita masuk ke materi matematika 1 ya, pertemuan pertama dan kedua, yaitu judulnya adalah representasi bilangan kompleks dan aljabar bilangan kompleks. PowerPoint ini dibuat oleh Pak Fauzan, jadi dosen pengampu matematika teknik 1 ini adalah saya, Yonggi Puriza, dan Pak Fauzan Rido. Oke, jadi kalau kita bicara definisi dari bilangan kompleks, yaitu adalah pasangan bilangan terurut dari dua buah bilangan real dan y, realnya itu dalam bentuk x, dan y yang dinyatakan dalam bentuk xy, di mana xy sama dengan elemen bilangan real. Nah, jadi pada bagian x ya, pada bilangan kompleks disebut dengan bagian real yang dituliskan seperti ini, atau real z, sedangkan bagian y adalah bilangan kompleks bagian imajinernya pada bilangan kompleks yang ditulis seperti ini, atau imajiner z. Jadi ini definisi dari bilangan kompleks. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara bilangan imajiner adalah kita lihat dulu ya, nanti ada yang namanya bilangan irasional dan ada yang namanya bilangan imajiner. Jadi kalau misalnya kita mungkin mengenal dulu bilangan irasional, yaitu adalah bilangan bertanda positif, ini kata kuncinya, di bawah tanda akar dan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi kalau masih dia bertanda positif tapi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, dia masih dibilang dengan bilangan irasional. Nah, akan tetapi jika nanti Anda ketemu ya di bawah tanda akar itu ada bilangan negatif seperti ini ya, jadi bilangan berada di negatif, berada di tanda akar, kan kita bingung ya, akar min 1 kan sulit itu ya didapatkan. Nah, maka akar min 1 itu didapatkan dari persamaan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, maka tidak ada satupun solusi dari bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Maka bilangan ini dinyatakan terletak di luar garis bilangan real. Jadi dia tidak bisa dinyatakan 1, 2, 3 gitu. Nah, bilangan ini biasanya disebut dengan imajiner atau biasanya dinyatakan dengan operator I atau J. Jadi kadang-kadang ditulis I, kadang-kadang ditulis J. Nah, kita bicara bentuk rektangular bilangan kompleks ya. Jadi beberapa pasangan terurut diidentifikasikan secara khusus. Misalnya x, 0 ya. X sama 0 dalam kurung sama dengan x. Ini dinamakan dengan bilangan real. Sementara jika 0,1 ya sama dengan i, itu dinamakan dengan satuan imajiner. Kalau dia masih x berarti dia berbentuk angka biasa, itu masih bilangan real. Sementara kalau sudah i, itu dinamakan dengan satuan imajiner. Nah, oleh karena itu bilangan kompleks dapat dikatakan sama apabila jika seperti ini, z1, x1, y1, misalnya ya ada dua z1 dan z2 di mana komponen adalah x1, y2, z2-nya x2, y2. Ini x1 ya, bukan x2 ini. x1, y1, z2-nya x2, y2 yang adalah bilangan kompleks. Maka kedua bilangan tersebut dikatakan sama apabila x1 sama dengan x2 dan y1 sama dengan y2, khususnya jika z sama dengan 0, dan hanya jika x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, sementara bentuk rektangular bilangan kompleks, kalau misalnya kita melakukan operasi aritmatika pada bilangan kompleks, itu bisa kita lakukan ya. Nah, misalnya operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan kompleks dapat didefinisikan sebagai berikut. Ini sederhana sebenarnya. Misal ada Z1 dan Z2. Z1 itu X1, Y1, Z2 itu X2, Y2, seperti ini ya. Nah, misalnya Anda ingin jumlahin nih Z1 tambah Z2. Maka Anda bikin dulu Z1 itu X1, Y1 tambah Z2, X2, Y2. Nah, nanti yang Anda jumlahin apa? Yang Anda jumlahin adalah bilangan real dan realnya, lalu imajiner dan imajinernya. Jadi X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Itu untuk penjumlahan. Jadi real sama real, imajiner sama imajiner. Nah, lalu untuk perkalian, misalnya nih kan, X1 Y1 dikali dengan X2 Y2, maka nanti ini Anda masukkan semua. Jadi X1 kali X2 ditambah, dikurang. X1 X2 dikurang Y1 Y2 gitu ya, koma X1 Y2 ditambah X2 Y1 X2 Y1. Nah, kayak gitu. Itu untuk bentuk aritmatika untuk pembagian perkalian dan penjumlahan. Lalu masih di bentuk rektangular bilangan kompleks ya. Jadi himpunan semua bilangan kompleks itu misalnya C
bersama operasi penjumlahan dan perkalian membentuk suatu field ya atau lapangan. Nah, maka berlaku teorema berikut ini. Jadi kalau misalnya bilangan kompleks 1 ditambah dengan bilangan kompleks 1, di mana kalau E ini adalah anggota himpunan ya, yaitu anggota himpunan dari C, dan Z1, Z2 itu adalah anggota himpunan dari C, maka semua atau setiap Z1 lalu Z2 adalah bagian dari C, seperti ini. Lalu yang kedua, Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 tambah Z1. Jadi bisa ditulis Z1 tambah Z2 itu sama dengan Z2 tambah Z1. Sementara Z1 dikali Z2 itu nilainya sama dengan Z2 dikali Z1. Sama untuk setiap Z1, Z2 itu adalah elemen C. Lalu kalau misalnya ada kurung seperti ini, Z1 ditambah dalam kurung Z2 tambah Z3, artinya apa ini? Artinya kalau ini sebenarnya yang Z2 tambah Z3 dulu dikerjakan, baru Z1 gitu. Tetapi ini bisa ditulis juga Z1 tambah Z2 dikurung ditambah Z3. Nah, kalau misalnya ada perkalian Z1 dalam kurung Z2 kali Z3 sama dengan, itu bisa disamakan dengan Z1 kali Z2 di dalam kurung dikali 3. Nah, sama ya, dimana setiap Z1, Z2, Z3 adalah elemen bilangan kompleks atau C. Nah, yang keempat, Z1 dikali Z2 ditambah Z3. Jadi Z2 ditambah Z3 buka kurung, tutup kurung, dikali Z1 itu sama dengan nilainya Z1 kali Z2 ya, sama kayak ini, Z1 kali Z2 nih, lalu Z2 kali Z3 nih ya, Z2 kali Z3 ini. Lalu jika ada 0 di sini, maka nilainya bisa 00 seperti ini, maka Z tambah 0 sama dengan 0 tambah Z. Lalu jika ada 1, misalnya persamaannya 1,0, maka tidak ada yang nilainya 0. Nilainya tidak sama dengan 0. Lalu 1 adalah elemen bilangan kompleks. Nah, Z dikali 1 sama dengan 1 dikali Z. Ya, sama dengan Z. Lalu yang terakhir, yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang ketujuh ini, untuk setiap Z, di mana nilainya XY adalah elemen bilangan kompleks, nah lalu ada yang dikurang dengan Z, maka nilainya adalah min X min Y untuk elemen bilangan kompleks. Jadi Z tambah min Z sama dengan min Z tambah Z. Z tambah min Z sama dengan min Z tambah Z. Lalu untuk setiap Z di mana nilainya X, Y elemen bilangan kompleks, Z tidak sama dengan 0. Nah, ini E-nya, terbaliknya itu ada Z yang dipangkatkan ini. Berarti ada bilangan kompleks dipangkatkan 1 atau seper ya, seper bilangan kompleks. Nah, nilainya itu adalah X per X tambah Y kuadrat ya, koma min Y ditambah X tambah Y kuadrat. Dimana bisa ditulis seperti ini, Z dikali Z min 1 atau Z min 1 dikali Z, nilainya adalah 1 gitu. Oke, bentuk rektangular bilangan kompleks, di mana teorema 1 tadi dapat Anda buktikan dengan mengacu pada definisi 2 dan definisi 3, yaitu diidentifikasikan X sama dengan X, 0 dan Y sama dengan 0,1, maka diperoleh dengan menggunakan teorema 1 dan definisi 3, yaitu apabila I kuadrat ya, I kuadrat. Nah, dapat angka ini dari mana? Yaitu adalah ini tadi ya, X1 kali X2. Jadi ini sama ini dulu, lalu ini sama ini, dikurang Y1 kali Y2, koma. Nah, ini untuk angka yang min 1 ya. Lalu untuk angka yang 0, X1 Y2, X1 Y2, lalu Y2 X1. Y1 X2. Nah, X1 Y2, X1 Y2. Jadi ini baru dipasangkan berbeda-beda ya. X sama Y. Di sini X-nya X1, di sini Y-nya Y2, ditambah ya, ditambah di sini X2 dikali dengan Y1, atau nih Y2
ya. Y1 dikali dengan X2. Nah, itu. Sehingga Anda tinggal masukkan angkanya. X1 berapa? Ini kan X1 ya. Ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Sehingga Anda masukkan angka X1, X2, X1, X2, 0 kali 0. Ini 0, ini 0. Ya. Lalu Y1, Y2, 1 kali 1. 1 kali 1. Lalu X1, Y2, X1, Y2, 0 dikali 1. Ditambah Y1, X2, 1 dikali 0. Sehingga ini 0, yang ini adalah minus 1 kali 1 kan 1. Ini minus 1, sehingga dapatlah angka ini. Sehingga I kuadrat sama dengan minus 1. Nah, jadi 0,y sama dengan 0,1 kali y. Dengan cara yang sama, maka didapatkan I dikali y, di mana y disebut bilangan imajiner sejati, sehingga membuat kita dapat menuliskan bilangan kompleks dalam bentuk alternatif seperti ini tadi. Jadi z, x, y, misalnya ada z, x, y, maka Anda bisa nulis x0 dikali 1,0 ditambah 0y dikali 0,1 sama dengan x tambah y. Maka bilangan kompleks itu bisa ditulis x sama dengan y. X tambah y, di mana x dan y adalah bilangan real, x dan y adalah bilangan real, dan y tadi adalah bilangan imajiner. Nah, x adalah bagian real dari z yang dinyatakan dalam bentuk x sama dengan real z. Sementara y adalah bagian imajiner dari z yang dinyatakan dalam bentuk y sama dengan imajiner z. Nah, bentuk tersebut merupakan bentuk rektangular dari sebuah bilangan kompleks. Dengan menggunakan penulisan, Anda akan lebih mudah melakukan operasi pada bilangan kompleks karena operasinya dapat dilakukan seperti operasi pada bilangan real dengan memandang I kuadrat sama dengan min 1. Jadi, ingat bilangan kompleks itu Z sama dengan X ditambah I Y. Nah, itu. Oke. Nah, aljabar bilangan kompleks. Jadi jika Z1 itu nilainya sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 itu nilainya adalah X2 ditambah IY2, maka ini realnya dan ini imajinernya, maka berlaku Z1 tambah Z2 sama dengan X ditambah IY1 ya. Ini nilai Z1. Lalu ini nilai Z2 sama dengan ini nilai X-nya dijumlahin dan Y-nya dijumlahin. Ya, X-nya dijumlahin ditambah Y-nya dijumlahin. Jadi X sama X yang dijumlahin dan Y sama Y. Kalau perkalian Z1 kali Z2, di mana yang ini Z1 dikali dengan yang ini Z2, maka perkaliannya sama kayak cara yang tadi ya. Sama kayak cara yang tadi. X1 kali X2 dikurang Y1 kali Y2, ini bagian realnya. Dikurang ya. Ditambah X1 kali Y2 ditambah X2 Y1, ini dikali I, ini yang bagian imajiner. Itu cara gampangnya, tapi kalau cara panjangnya bisa ini Anda kali ini, ditambah ini Anda kali ini, lalu ini ya, ini Anda kali ini, maksud saya ini Anda kali ini, ditambah ini Anda kali ini, lalu ini Anda kali, ditambah ini Anda kali ini, lalu ini Anda kali ini. Itu cara ribetnya gitu ya. Cara sederhananya seperti ini. Jadi X1 dikali X2 ditambah X1 dikali IY2, ditambah IY1 dikali X2, ditambah IY1 dikali IY2. Nah, itu cara ribetnya. Nanti ujung-ujungnya hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh ini nih. Ini Z1 kali Z2. Ini kan tadi ya. Lalu ini Anda kali ini tadi, kayak saya cerita, ini Anda kali ini, jadinya ini. Lalu ini Anda kali ini, jadinya ini. Lalu ini Anda kali ini, jadinya ini. Lalu ini Anda kali ini, jadinya adalah ini. Sehingga kalau Anda kelompokkan X1 tambah X2 tambah Y kali Y2 kuadrat. Ya, Y1 Y2 kuadrat ditambah X1 Y2 ditambah X2 Y1 pangkat I. Ya, kalau ini Anda kelompokkan masing-masingnya. Ini Anda kelompokkan, lalu ini Anda kelompokkan, lalu ini Anda kelompokkan, dan ini Anda kelompokkan. Sehingga kalau I kuadratnya Anda ganti dengan min 1, karena kan kalau imajiner I kuadrat itu sama dengan min 1. Sehingga ini yang jadi min 1 nih. Ini jadi min 1, sehingga nanti jadi seperti ini. Nah, untuk yang imajinernya seperti ini. Nah, itu penurunannya kenapa kok ini
bisa ditulis seperti ini gitu. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang aljabar bilangan kompleks, contoh nih, jika Z2 itu tidak sama dengan 0, misalnya Z1 per Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 per X2 ditambah Y2. Nah, ini supaya bisa Anda mengerjakannya, maka Anda kali dengan yang namanya sekawan dari penyebut. Ingat, ini pembilang, ini penyebut. Sebagai contoh nih, kalau misalnya ada bilangan kompleks Z1 nilainya 3 tambah I4, maka yang dinamakan dengan sekawan adalah 3 dikurang I4. Ya. Nah, misalnya ada lagi bilangan kompleks min 2 dikurang I5. Maka kompleks sekawanannya adalah I2 ditambah I5. Jadi ininya yang diubah ke bagian ke lawannya. Kalau misalnya di sininya minus, di sininya plus. Di sininya plus maksud saya, di sininya minus. Kalau di sininya minus, di sininya plus. Yang ini tidak diubah, yang bagian bilangan realnya. Yang diubah hanya bagian bilangan imajiner. Nah, jika Anda kalikan ini dengan sekawan, maka jadi ini X2 dikurang, jadi sekawan dari X2 ditambah Y2I itu adalah X2 dikurang Y2I per X2 dikurang Y2I. Ini nilainya apa? Sesuatu dibagi dengan dirinya sendiri, itu artinya nilainya adalah 1. Jadi tidak apa-apa dia dikali seperti ini. Karena nilai ini adalah 1. Jadi sesuatu yang dikali dengan 1 nilainya adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Misalnya 2 dikali 1 ya 2, 3 dikali 1 ya 3 gitu kan. X dikali 1 ya X gitu. Kalau misalnya Z per Z itu nilainya adalah 1. Apapun nilai Z-nya gitu. Tapi misalnya minus 2 dibagi minus 2 hasilnya tetap 1. Minus 2 dibagi 2 itu bukan Z per Z ya artinya. Bukan apple to apple gitu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini Anda tinggal kali ini dikali ini, lalu ini dikali ini dikali ini, lalu ini dikali ini gitu ya. Lalu ini dikali ini dikali ini, lalu ini dikali ini gitu. Lalu ini dikali ini, lalu ini dikali ini. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, lalu ini dikali ini dan ini dikali ini, lalu ini dikali ini dan ini dikali ini, maka dapatlah ini. Ya, dapatlah ini sehingga ada beberapa yang bisa Anda coret-coret di sini ya. Ada beberapa yang bisa Anda coret-coret. Jadi X1 dikurang X1 Y1I ditambah X2 Y2I ya, Y1 tambah Y ini per ini. Nah, setelah Anda jabarkan, maka nanti Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, hasil seperti ini. Nah, silakan Anda buktikan ya. Silakan Anda buktikan. Nah, jika Z sama dengan X, Y, tidak sama dengan 0, dan 1 sama dengan I ya, 1 sama dengan 1,0, maka Anda bisa tulis ini. 1 per Z sama dengan 1 per X tambah YI ya. Karena X, Y ya, berarti X ditambah YI, bilangan kompleknya. Nah, lalu Anda kalikan dengan sekawan. X tambah YI, sekawannya adalah X kurang YI. Dikalikan dengan sekawan. Lalu Anda kalikan, ini dikali ini, lalu ditambah ini dikali ini, ya. Ini dikali ini, lalu ditambah ini dikali ini. Maka akan nanti setelah Anda jabarkan dapat seperti ini, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi definisi 5, jika Z sama dengan X tambah Y dan X dan sama dengan, kalau dituliskan dalam bentuk bilangan kompleks, X tambah IY, maka bilangan Z X, min Y sama dengan X kurang IY itu disebut dengan kompleks sekawannya atau kompleks konjugat yang kayak saya ceritakan di sini tadi. Nah, ini ya, kompleks sekawan atau kompleks konjugat. Oke, aljabar bilangan kompleks. Nah, operasi aljabar bilangan kompleks sekawan di dalam himpunan bilangan kompleks memenuhi sifat-sifat berikut. Jadi misal Anda punya Z sama dengan X tambah YI, di mana bilangan kompleks sekawannya atau konjugatnya yaitu Z yang ada tanda di atasnya sama dengan X dikurang YI. Ingat ya, kalau konjugat di sini plus, di sininya minus. Nah, sehingga kalau dia dua kali konjugat artinya dia akan kembali ke Z yang lama atau Z awal gitu ya. Jadi kalau misalnya Z konjugat dikonjugatkan lagi, berarti ini dari min diubah lagi menjadi plus sehingga dia jadi Z kembali. Itu aturan pertama. Lalu yang kedua, Z ditambah Z konjugat. Ya, jadi X ditambah YI ditambah X dikurang YI sama dengan nilainya, karena X ditambah X jadi 2X, ini plus ditambah minus sehingga jadi habis, sehingga 2X dan hasilnya adalah 2 real Z. Real Z. Ya, dan kalau Z dikurang Z konjugat itu adalah 2 imajiner I atau 2 imajiner Z.
Kalau Z dikali Z konjugat, itu nilainya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Jadi teorema yang kedua yang bisa kita dapat yaitu jika Z bilangan kompleks, kalau Z konjugat dikonjugatkan lagi nilainya akan kembali menjadi Z. Kalau Z ditambah Z konjugat nilainya adalah 2 real Z. Kalau Z dikurang Z konjugat itu nilainya adalah 2I imajiner Z. Kalau Z dikali Z konjugat itu adalah real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Nah, kalau jika Z1 dan Z2 bilangan kompleks, kalau dua-duanya Z1 tambah Z2 lalu dikonjugatkan, itu akan sama nilainya dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Kalau Z1 dikurang Z2 lalu dikonjugatkan, nilainya akan sama dengan Z1 konjugat dikurang Z2 konjugat. Kalau Z1 dikali Z2 dikonjugatkan, nilainya akan sama dengan Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Kalau Z1 dikurang per Z2 dikonjugatkan, nilainya akan sama dengan Z1 konjugat per Z2 konjugat, di mana Z2-nya itu tidak sama dengan 0 nilainya. Nah, jadi secara keseluruhan operasi aljabar bilangan kompleks ini mematuhi sifat-sifat pertama komutatif ya. Dari yang kesimpulan yang sudah kita bahas tadi, pertama komutatif di mana Z1 tambah Z2 itu nilainya akan sama dengan Z2 tambah Z1. Sama juga dengan Z1 kali Z2 itu nilainya akan sama dengan Z2 dikali Z1. Lalu ada yang namanya sifat asosiatif, yaitu Z1 ditambah Z2 ditambah Z3, Z1 tambah Z2-nya dalam kurung ya, lalu ditambah Z3, itu nilainya akan sama dengan Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3. Lalu kalau ini Z1 dikali Z2 dalam kurung dikali Z3, nilainya akan sama dengan Z1 dikali Z2 dikali Z3 dalam kurung. Lalu distributif. Distributif ini yaitu Z1 dikali dengan Z2 ditambah Z3, itu maka nilainya akan sama dengan ini dikali ini, lalu ini ditambah ini dikali ini, sehingga Z1 ditambah Z2 tambah Z1 dikali Z3. Lalu kalau 0 dikali Z itu 0 ditambah Z itu nilainya sama dengan Z ditambah 0 adalah Z juga. Lalu Z ditambah min Z itu nilainya sama dengan min Z ditambah Z itu sama dengan 0. Lalu Z dikali 1 nilainya sama dengan Z. Nah, itu sifat distributif. Nah, ini adalah soal latihan yang bisa Anda kerjakan. Misalnya ada bentuk X tambah Y ini, Anda disuruh ngubah ini, lalu ini gampang ya, lalu ini, dan ini. Anda disuruh ngubah ke dalam bentuk Z sama dengan X ditambah Y. Untuk representasi geometri bilangan kompleks, yaitu suatu bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y ya, secara geometri dinyatakan sebagai titik X dan Y. Jadi ini titik X-nya dan ini titik Y-nya. Pada bidang kartesian ini bidang kartesian ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, dengan demikian, semua bilangan kompleks dapat terwakili oleh semua titik pada bidang kartesian. Nah, dalam keadaan ini, ada penamaan baru untuk sumbu X sebagai sumbu real dengan sistem satuannya itu adalah 1. Karena dia bilangan real, maka sistem satuannya adalah 1. Dan sumbu Y dinamakan sebagai sumbu imajiner dengan sistem satuannya adalah I. Ya, dengan sistem satuannya adalah I. Sementara titik asal O dia menyatakan bilangan kompleks dengan Z sama dengan 0. Jadi kalau misalnya Anda menggambarnya di bidang kartesian seperti gambar di samping ini sumbu X dan ini sumbu Y, di mana X ini adalah sumbu real dan Y ini adalah sumbu imajiner. Nah, kalau dia sumbu real berarti X, 0 di sini, X1, 0 dan di sini 0, Y1. Nah, di mana Z itu adalah X1, Y1 sama dengan X1 tambah Y1 I. X sumbu real dan Y adalah sumbu imajiner. Jadi dia tidak sama dengan sumbu kartesian biasa ya. Nah, gitu. Dalam pengertian yang terbatas, bilangan kompleks Z, X, Y sama dengan X tambah YI tadi ya. Kalau bilangan kompleks dia selalu tulis seperti itu, dapat dipandang sebagai vektor X dan Y dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau dia ketemu bilangan kompleks sama bilangan kompleks, kalau dia penjumlahan dan pengurangan, maka dia bisa dipandang sebagai mirip dengan vektor, yaitu dua bidang kompleks secara geometri yang serupa dengan operasi pada vektor. Jadi misalnya ini tadi kayak kita cerita ada sumbu E sumbu Y, dan ini sumbu X, di mana ada Z1, Z2, lalu kita akan mencoba merepresentasikan Z1 tambah Z2 dan Z1 dikurang Z2. Nah, ini kita lihat ini Z1-nya,
di mana Z1 X1, Y1 I, dan ini Z2 di mana Z2 itu X2, Y2 I. Lalu kalau dijumlahkan, ini Z1, ini Z2 misalnya ya, kalau dijumlahkan, nah di sini dia penjumlahan dia membentuk ini jajaran genjang ya. Z1 tambah Z2 di sini. Z1 tambah Z2 di sini. Nah, jadi ini adalah nilai Z1 tambah Z2 vektor yang ini atau garis panah yang ini itu nilai Z1 tambah Z2. Nah, nanti kalau Z1 dikurang Z2 dikurang Z2 itu kan artinya apa? Artinya Z1 kurang Z2 itu adalah Z1 ditambah minus Z2. Kan itu artinya ya. Z1 ditambah minus Z2. Jadi yang ini tuh, itu adalah ini. Sehingga kalau Anda ingin menggambar vektornya, maka Z2-nya itu yang diminuskan. Ini Z2 yang plus, ini Z2 minusnya. Nah, sehingga kalau Z1 dikurang Z1 dikurang mana Z1-nya? Ini Z1-nya tadi ya. Ini Z1 dikurang minus Z2, ini Z1 dikurang minus ditambah minus Z2, sehingga penjumlahannya adalah ini. Nih, dia membentuk yang seperti sama bidangnya tadi. Ini jalan genjang nih. Z1 dikurang Z2. Ini dia. Lalu kalau kita bicara modulus atau nilai mutlak dari bilangan kompleks, contoh ini definisi 6. Jika Z sama dengan X tambah Y bilangan kompleks, maka modulus dari Z ditulis dengan seperti ini. Ya, Z apa namanya ini? Nilai mutlaknya ya, nilai mutlaknya. Dan didefinisikan sebagai nilai mutlak Z sama dengan nilai mutlak X ditambah Y. Dimana nilai mutlak Z itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa Z merupakan bilangan real positif atau 0. Ya, bahwa nilai mutlak Z merupakan bilangan positif, real positif atau 0. Nah, dalam arti geometri menyatakan panjang vektor X, Y, yaitu jarak dari titik 0 atau asal atau 0,0 terhadap titik Z, yaitu nilai X dan Y. Nah, akibat dari definisi tersebut, maka jika Z1, X1 tambah Y1 dan Z2, X2 tambah Y2, maka nilai mutlak Z1 kurang Z2 sama dengan seperti ini. Akar dari X dikurang X1 kuadrat tambah Y dikurang Y2 kuadrat. Maka bisa Anda kerjakan dulu ya, Z1 dikurang Z2, baru nanti nilainya bisa dibuatkan seperti ini. Yang mengatakan jarak antara titik Z1 dan Z2. Nah ya, menyatakan jarak antara titik Z1 dan Z2 seperti ini. Selanjutnya, apabila Z1 sama dengan X1 tambah Y1 dan R adalah bilangan real positif, maka jika nilai mutlak dari Z dikurang Z1 sama dengan R, menyatakan titik pusat lingkaran, yang dimana adalah Z1-nya ini adalah X1, Y1 dan berjari-jari R. Sedangkan jika nilai mutlak Z dikurang Z1 itu lebih kecil dari R, menyatakan daerah di dalam lingkaran yang berpusat di Z1 yang sama dengan X1, Y1 dan berjari-jari R. Nah, ini contoh soalnya. Gambarkan nilai mutlak dari Z dikurang 1 ditambah 2i sama dengan 3 dan Z ditambah I kecil dari 2 pada bidang Z. Jadi di sini terlihat bahwa nilai R-nya untuk yang pertama itu adalah 3 dan nilai R untuk yang kedua itu adalah 2. Nah, itu kenapa kok nilainya ini 1 min 2 dan ini 0 min 1? Kenapa kok bisa ditulis seperti ini? Nah, Anda tentu harus ingat bahwa nilai mutlak itu dalam bentuknya adalah Z ditambah Z dikurang Z1, nilai mutlak Z dikurang Z1. Sementara ini sudah ada Z-nya, maka ini adalah nilai Z1-nya. Ini adalah nilai Z1. Nilai Z1 tentu tidak include dengan nilai tanda ini ya, tanda plus atau minusnya ini. Sehingga kalau misalnya Anda tulis nilai mutlak Z dikurang Z1 sama dengan nilai mutlak Z dikurang 1 ditambah 2i. Nah, Z-nya kan sudah ada, biarin aja gitu ya. Z kurangnya berarti Anda perlu mengubah ini menjadi Z kurang
Nah, sehingga ini kalau bisa ditulis seperti ini, maka nilai satunya ini adalah positif, lalu nilai 2-nya ini adalah negatif 2i. Ditutup tanda mutlaknya. Nah, di sini terlihat kan kalau min dikali 1 nanti jadinya dari sini terlihat bahwa jika min dikali 1 nanti jadi min 1, lalu min dikali min 2 nanti jadi plus 2. Sehingga nilai Z1-nya bisa Anda tarik kesimpulan sama dengan 1 dikurang 2i untuk kasus yang ini, Nah, dengan cara yang sama untuk kasus yang ini, maka nilai Z1-nya berapa? Kita inikan saja, kita kembalikan lagi. Ini ya, pokoknya dia nilai mutlak Z dikurang Z1 ya sama dengan Z ditambah 1. Nah, Anda akan mencari nilai Z1 ini ya. Nilai Z1 ini. Sehingga Anda tulis saja dulu persamaan awalnya. Z kurang. Nah, sehingga ini jadi, ini bukan 1 ya, maaf. Ini I. Sehingga supaya ini jadi I, maka Anda perlu tutup kurung. Nah, karena dia nggak ada nggak ada nilai realnya, maka Anda tulis saja nilai real atau nilai X-nya, maka Anda tulis saja 0 di sini. Lalu setelah itu supaya ini menjadi plus, nanti ke depan pas tanda minus ini supaya ini sebentar. Pointernya belum keluar. Supaya tanda plus ini terjadi di I, maka minus dikali berapa yang menjadi plus? Maka minus dikali minus kan? Minus dikali minus, sehingga ini Anda bisa tulis min I. Dan Anda tutup tanda mutlaknya. Sehingga nanti Anda bisa menarik kesimpulan bahwa nilai Z1 untuk yang persamaan ini ya, adalah 0 dikurang I. Atau ya 0 dikurang I atau min, ini bukan 1 ya, I, atau min I. Nilai Z1-nya. Maka ini bisa Anda tulis seperti ini. Nah, dan ini bisa Anda tulis seperti ini. Oke, berikut teorema dari bilangan kompleks yang kita sebut dengan teorema ketiga, yaitu berikut kita memperhatikan suatu teorema yang menjelaskan sifat-sifat dari modulus atau nilai mutlak dari bilangan kompleks, di mana jika Z adalah bilangan kompleks, maka Z harga mutlak dari Z kuadrat adalah real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Sedangkan jika harga mutlak dari Z itu sama dengan harga mutlak dari modulus atau konjugat Z. Lalu nilai mutlak dari Z kuadrat itu nilainya sama dengan Z dikali dengan konjugat Z. Ya, Z dikali dengan konjugat Z. Lalu harga mutlak dari Z itu nilainya pasti lebih besar sama dengan real Z dan harga mutlak real Z, dan besar sama dengan harga mutlak real Z itu sendiri. Jadi real Z ini dia nilainya lebih besar, harga mutlak real Z ini nilainya lebih besar dari real Z itu sendiri. Sama juga harga mutlak Z itu pasti lebih besar nilainya daripada harga mutlak dari imajiner Z, yang mana nilainya juga pasti lebih besar daripada imajiner Z itu sendiri. Lalu jika Z1 dan Z2 bilangan kompleks, maka Z1 dikali Z2 harga mutlak dari Z1 dikali Z2 itu nilainya sama dengan harga mutlak Z1 dikali harga mutlak Z2. Lalu jika Z1 dibagi Z2 harga mutlak dimutlakkan, atau harga mutlak dari Z1 bagi Z2 itu nilainya pasti sama dengan harga mutlak Z1 dibagi harga mutlak Z2. Lalu dengan catatan Z2 itu nilainya bukan 0 ya. Z2 itu nilainya bukan 0. Lalu jika Z1 tambah Z2, harga mutlak Z1 tambah Z2 nilainya pasti akan lebih kecil daripada harga mutlak Z1 ditambah harga mutlak Z2. Jadi harga mutlak Z1 tambah harga mutlak Z2 nilainya pasti lebih besar daripada ini. Nah, kalau kebalikannya, kalau harga mutlak dari Z1 dikurang Z2 nilainya pasti akan lebih besar daripada harga mutlak Z1 dikurang harga mutlak Z2.
Lalu jika Z1 dikurang Z2, ini apa maksudnya ini? Oh ya, lalu jika harga mutlak Z1 dikurang Z2, itu nilainya pasti akan lebih besar daripada harga mutlak Z1 dikurang harga mutlak Z2 lalu dimutlakkan kembali, gitu ya, dimutlakkan kembali. Nah, kalau tadi kita bicara dia dalam bentuk eksponensial, sekarang kita akan mencoba membahas harga mutlaknya dalam bilangan Z-nya itu Z-nya itu dalam bentuk polar ya, dalam bentuk polar. Jadi dalam koordinat polar, bilangan kompleks itu dinyatakan dalam bentuk R dan theta, yaitu Z sama dengan R, theta. Dimana kalau misalnya tadi Anda punya nilai X yang real Z-nya, itu nilainya sama dengan R dikali cos theta. Sementara jika Anda tadi punya nilai Y, yaitu imajiner dari Y-nya, itu nilainya sama dengan R sin theta, dimana nilai R itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, atau sama dengan harga mutlak Z. Nah, theta itu adalah sudut antara sumbu dan X itu adalah positif dengan 0Z. Nah, ini tetanya, ini R-nya, dan ini Z-nya. Nah, untuk Z tidak sama dengan 0, tan theta sama dengan Y per X. Kalau nilai Z-nya tidak sama dengan 0, tan theta sama dengan Y per X. Jadi kalau misalnya Anda disuruh nyari berapa tan theta, langsung aja Anda Y per X Anda bagikan. Dan jika Z sama dengan 0, maka R sama dengan 0, dan theta dapat dipilih sembarang. Jadi theta nilainya sembarang kalau nilai Z sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Dengan demikian, bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y dapat dinyatakan dalam bentuk polar, yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah Y sin theta. Jadi kalau Anda mau menyatakan dalam bentuk polar, yaitu R cos theta dan I sin theta. Jadi Anda sudah tahu cara nyari R seperti apa tadi, lalu cara nyari cos theta seperti apa. Jadi cos theta itu sama dengan X per R, sin theta itu sama dengan Y per R gitu. Nilai R itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah itu. Jadi definisi 7 pada bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta, sudut theta disebut dengan argumen dari Z, yang ditulis dengan theta sama dengan argumen Z. Sudut theta itu sama dengan di antara 0 dan 2pi, atau min pi sampai pi, disebut dengan argumen utama dari Z, yang ditulis theta sama dengan argumen Z. Lalu definisi 7, dua bilangan kompleks Z 1 R1 cos theta 1 I sin theta 1 dan Z2 R2 cos theta 2 tambah I sin theta 2 dikatakan sama, yaitu bila Z1 sama dengan Z2, R1 sama dengan R2, dan theta 1 sama dengan theta 2. Jadi kalau nilai ketiga ini sama, maka nilai Z1 dan Z2 itu adalah sama. Nah, ini kalau Anda ingin menggunakan formula Euler ya, di mana formula Euler itu sama E pangkat I dikali theta. Jadi bentuk kompleksnya itu bisa ditulis dalam bentuk eksponensial ya. E pangkat I kali theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Maka bentuk kompleks Z yang tadi dapat ditulis menjadi Z sama dengan R E I theta. R E pangkat I dikali theta. Nah, bentuk tersebut adalah penulisan bentuk eksponensial dari bilangan kompleks Z. Jadi kalau Anda mau bikin dia dalam bentuk eksponensial dalam Z, maka ditulis seperti ini. Selanjutnya, kalau conjugate atau kompleks sekawan dari Z dalam bentuk polar, tadi kan kita sudah bicara dalam bentuk kartesian ya. Nah, kalau dalam bentuk polar dan eksponensial, dia seperti ini. Jadi Z sama dengan R cos theta I sin theta. Ya, lalu atau Z sama dengan R cos min theta ditambah sin min theta. Ini sama nih nilainya. Nah, kalau dalam bentuk eksponensial, Z sama dengan R E minnya itu di sebelum pangkat I dikali theta. Seperti itu ya. Nah, ini latihan yang bisa Anda kerjakan. Coba Anda nyatakan Z dalam bentuk polar dan bentuk eksponensial. Dalam bentuk polar dan bentuk eksponensial. Silakan dicoba ya. Oke, jadi kalau sebelumnya tadi kita sudah bicara dan membahas perkalian, pembagian, pengurangan, ya, penambahan dalam bentuk kartesian di bilangan kompleks, maka mungkin kita juga perlu membahas bentuk perkalian dan pembagian dalam bentuk polar. Nah, jadi jika kita sudah definisikan perkalian dua bilangan kompleks, apabila hal tersebut dilakukan dalam bentuk polar, maka perkaliannya bisa ditulis seperti ini. Jadi Z1 ditambah Z2 sama dengan R1 dikali R2, dibuka kurung, cos
cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I. Jadi I ini bagian imajinernya, ini adalah bagian realnya. I sin theta 1 cos theta 1 ditambah cos theta 1 dikali sin theta 2. Anda tutup kurung lalu tutup kurung lagi. Sehingga bisa diringkas R1 kali R2 buka kurung cos theta 1 tambah theta 2 ditambah I sin theta 1 tambah theta 2. Ini untuk perkalian. Nah, bentuk terakhir ini merupakan rumus perkalian dua bilangan kompleks dalam bentuk polar. Jadi segera terlihat bahwa argumen Z1 dikali Z2 itu sama dengan theta 1 tambah theta 2. Sementara argumen Z1 ditambah argumen Z2 itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, Anda harus membahas tentang identitas, harus mengetahui maksud saya tentang identitas Pythagoras, di mana sin kuadrat theta tambah cos theta itu sama dengan 1, 1 tambah tan theta kuadrat sama dengan secant theta, 1 ditambah cos theta sama dengan cosecant theta. Nah, ini sumnya juga Anda perlu pahami di sini. Jadi misalnya sin X tambah Y itu sama dengan sin X cos Y tambah cos X sin Y, dan begitu seterusnya. Ini pelajaran SMA ya, perlu Anda baca-baca kembali. Ini formula de Moivre. Jadi apabila Z sama dengan R1 cos theta 1 tambah I sin theta 2, lalu Z2 itu sama dengan R2 cos theta 2 tambah I sin theta 2, lalu Z ke N sama dengan Rn cos theta N tambah I sin theta N, dan N adalah bilangan asli. Nah, maka dari persamaan perkalian dua bilangan kompleks dapat dilanjutkan secara induktif dan didapatkan Z1 kali Z2 seterusnya sampai Z ke N, sehingga R-nya itu adalah R1 kali R2 seterusnya sampai R ke N, buka kurung cosnya itu udah buka kurung biasa, theta 1 tambah theta 2 tambah theta ke N begitu seterusnya, ditambah I sin ditambah theta 1 tambah theta 2 tambah theta ke N begitu seterusnya. Sehingga apabila Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta, maka Z pangkat N itu adalah R pangkat N cos theta tambah I sin theta. Jadi Anda misalnya disuruh nyari, coba Anda cari Z pangkat 10 dari bilangan kompleks ini gitu. Nah, Anda tinggal masukkan aja ke rumus ini. Pangkatnya N-nya ganti dengan 10. Dan tidak perlu Anda repot-repot ngalikan satu-satu ya. Anda kalikan ini dikali ini, lalu Anda kalikan lagi sampai 10 kali, angka keribetnya. Ini rumusnya. Maka ini disebut dengan persamaan de Moivre. Jika R-nya itu bisa sama dengan 1, maka persamaan de Moivre-nya adalah seperti ini. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau dengan pembagian bilangan kompleks? Tadi Z1 sama dengan R1 cos theta 1 tambah I sin theta 1 oleh, atau dengan Z2 sama dengan R2 ke cos theta 2 tambah I sin theta 2 yang nilainya tidak sama dengan 0. Jadi seperti biasa, Anda tulis saja seperti ini dulu, lalu Anda tulis seperti ini, ya, masing-masingnya. Nilai ini Anda masukkan ke sini, nilai ini Anda masukkan ke sini. Nah, baru nanti Anda kali dengan sekawannya atau konjugatnya kan, tapi yang bagian tetanya saja, Jadi kalau ini cos theta 2 ditambah I sin theta 2, maka ini lawannya adalah cos theta 2 dikurang I sin theta 2. Anda kalikan seperti ini. Lalu tinggal Anda masukkan kan? Tinggal Anda masukkan kayak yang sebelum tadi yang kartesian, tinggal Anda masukkan sehingga dapat nilai seperti ini. Nah, lalu Anda selesaikan sehingga dia nanti akan dapat seperti ini. Sehingga dari persamaannya bisa kita dapat bahwa argumen Z1 dibagi Z2 itu sama dengan theta 1 dikurang theta 2, atau argumen Z1 dikurang argumen Z2. Nah, akibat lainnya apa? Jika tadi ya, kita punya bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka 1 per Z sama dengan 1 per R cos theta min. Jadi kalau yang di sini tadi plus, jadi ini jadi min. Yang seper jadi seper, tambah I sin, sama ya, I sin. Nah, yang theta ini awalnya plus menjadi min kalau diseperkan. Sama dengan, sehingga bisa ditulis sama dengan 1 per R, buka kurung, cos theta, dikurang I sin theta. Nah, ini, jadi 1 per Z sama dengan 1 per R, cos theta, dikurang I sin theta. Nah, tapi kalau misalnya ini kan 1 per Z itu artinya Z pangkat 1 ya. 1 per Z itu kan bisa ditulis sama dengan Z pangkat berapa? Min 1.
Nah, bagaimana kalau pertanyaannya Z pangkat min N? Nah, min N. Gimana gitu kan? Nah, gimana? Nah, kita bisa menggunakan persamaan seperti yang di bawah ini. Jadi Z sama dengan min N menyatakan sama bisa Anda tulis 1 per Z pangkat N, dengan N adalah bilangan asli. Sehingga Anda bisa membuat rumusnya seperti ini. Z pangkat min N sama dengan 1 per Z pangkat N sama dengan 1 per Z pangkat N. Seperti ini. Sehingga 1 per R pangkat N cos min N dikali theta tambah I sin min N dikali 10. Jadi kalau misalnya Anda disuruh nyari Z pangkat min 12. Nah, tinggal Anda masukkan aja N-nya ganti dengan angka 12. Jadi ini rumus de Moivre berlaku untuk N bilangan bulat ya. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.